Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, silakan ketua kelas mempersiapkan untuk berdoa. Kepada ketua kelas kita persilahkan. Siap, Ustaz. Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Ucapkan salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat? Semangat. Baik. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Nampaknya kalian pada pagi hari ini semangat sekali. Sebelum kita mulai pelajaran, semangat itu yang penting, terutama semangat belajar. Sehingga kalau kita bersemangat, apa yang kita pelajari itu betul-betul menyimpan di dalam otak. Kemudian disiplin juga penting. Kenapa disiplin penting? Kita bisa membagi 3 waktu. Yang waktu yang pertama untuk belajar, waktu yang kedua untuk istirahat dan bekerja, waktu yang ketiga untuk beribadah. Waktu yang pertama untuk belajar, inilah waktunya. Waktu yang kedua untuk bekerja dan beristirahat setelah kalian pulang sekolah dan membantu orang tua di rumah. Kemudian waktu beribadah, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ayo tunjuk tangan siapa yang tidak sholat subuh pagi tadi. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Saya ingatkan besok kalau misalnya kalau kelelahan pakai alarm sehingga pada jam 5 subuh kita dapat melakukan sholat waktu ya. Baik. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Siapa di antara teman-teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, masih ingatkah kalian tentang materi pelajaran minggu kemarin? Kira-kira Habib, apa itu Habib? Pelajaran minggu kemarin Tentang makanan, Pak. tentang sistem bahan bakar. Apa saja komponennya? Tangki, Mulai dari tangki, karburator. apa untuk kita semua? Baik anak-anak, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini itu mengenai apa? Sistem pengapian konvensional. Kira-kira ada yang tahu nggak tentang sistem pengapian konvensional? Ada yang tahu? Tidak? Sistem pengapian konvensional itu kita nanti akan membahas ada namanya komponen-komponennya. Nah,
Dan kalau tidak tahu, nanti kita pelajari bersama-sama. Ya. Nah, baik, sebelum kita masuk pelajaran, ini perlu Bapak sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya apa? Nah, coba kita perhatikan, menerapkan cara penerapan sistem pengabdian profesional. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama melakukan sistem yang kedua menguraikan komponen-komponen sistem pengabdian konvensional. Nah, next. Ini adalah tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Apa yang pertama? Peserta didik dapat menjelaskan. Berarti kalian dapat menjelaskan prinsip kerja sistem pengabdian konvensional. Yang kedua, peserta didik menguraikan komponen-komponen sistem pengabdian konvensional. Adapun model pembelajaran dan penilaian, yang pertama itu model pembelajarannya problem based learning, artinya pembelajaran berbasis masalah. Adapun metode yang kita gunakan itu ada diskusi nanti berupa kelompok, kemudian tanya jawab, baru demonstrasi. Kemudian model pembelajaran penilaiannya nanti ada ulangan teori, ada tugas makalah, ada tugas makalah nantinya yang kalian persiapkan. Nah, ini adalah pembagian kelompok diskusi dan sumber belajar. Ini masing-masing kelompok ada 4 orang. Ini saya buat kelompok 1 sampai sini. Ini kelompok 2. Yang bagian habis kelompok 3. Yang di depan kelompok 4. Ini ada 4 kelompok. Kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang, kelompok 3 4 orang, kelompok 4 4 orang. Ini adalah sumber pelajarannya. Bisa kita lihat di materi ending group step 2, kemudian step training manual, kemudian aja sistem pengabdian yang telah Bapak masukkan ke WA group tadi Oke. Nah, ini ada permasalahan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, model pembelajaran yang kita gunakan adalah problem based learning, artinya pembelajaran itu berbasis masalah. Masalahnya apa? Masalah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ini masalahnya mesin tidak dapat hidup, tidak ada percikan ignisi. Kemudian terjadinya ledakan di knalpot. Ada yang kalian punya mobil, ada yang punya sepeda motor, pernah nggak terjadi ledakan di knalpot? Itu adalah masalah yang dua ini nanti kita pecahkan dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, nantinya berkelompok. Itu nantinya itu bisa dicari di internet literasinya, kemudian saya bagikan LKPD, itu nanti kalian pecahkan. Setelah dipecahkan baru baru dipresentasikan. Nah, ini diskusikanlah dari permasalahan tersebut. Kita diskusi terlebih dahulu. Kemudian coba kita amati tayangan ini.
Fungsi baterai adalah untuk menyuplai tegangan awal pada sistem kendaraan, terutama sistem kelistrikan pada mobil. Yang awalnya ketika mesin belum dinyalakan, maka sumber tegangannya itu adalah dari baterai. Baterai biasanya sumber tegangannya adalah 12 volt yang biasa kita gunakan, dan itu sebagai fungsi untuk memicu awal sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan sistem pematian. Operasinya adalah mencoba berfungsi sebagai penghubung dan memutus tegangan yang menjadi baterai untuk poin dan menuju sistem pematian secara lengkap secara keseluruhan. Komponen yang selanjutnya adalah poin pematian. Poin pematian adalah sebuah komponen pada sistem pematian yang berfungsi merubah atau meningkatkan tegangan dari 12 volt menjadi 12.000 hingga 20.000 volt. Yang awalnya hanya 12 volt, sementara kebutuhan pada busi untuk menghasilkan guna api dari kepentingan pembakaran dan bakar itu dibutuhkan 12.000 hingga 20.000 volt. Maka komponen yang berfungsi untuk menaikkan tegangan tersebut adalah koil. Koil ini jika kita lihat senyalanya adalah seperti ini, ya. Ini adalah skemanya, gambarnya ini adalah mesin nyalanya. Jadi pada koil itu ada beberapa titik terminal, ya, yang pertama ada terminal main, terminal plus, dan juga terminal B, ya. Terus di bagian tengah ini adalah terminal penggunaan yang di skema kita gambarkan dengan line berwarna biru yang nanti akan terhubung ke distributor. Oke. Terus selanjutnya adalah komponen distributor yang di dalamnya juga ada komponen palitan. Ya. Ini adalah lokal yang kita gambarkan pada skema baik dengan presentasinya. Ya. Selanjutnya adalah palitan yang dalam skemanya atau dalam diagram kita gambarkan seperti ini atau dalam baik ini. Fungsi palitan itu adalah memutus dan menghubungkan tegangan dari koil menuju massa. Makanya berputar secara dari besar. Ketika palitan tadi tepat dengan penjualan pada polos ini, maka palitan akan tertekan istilah terjadi awal induksi tegangan. Kemudian tegangan tinggi yang sudah dihasilkan oleh palitan itu akan didistribusikan oleh koil lagi, ya. Terus masuk melalui distributor. Jadi kita gambarkan diagram yang merah ini adalah tegangan rendahnya 12 volt yang ada di massa, dan bagian biru atau kumaran yang bagian dalam kecil ini adalah kumaran dengan tinggi yang akan kita gunakan sebagai tegangan untuk menghasilkan energi pada busi. Ya. Selanjutnya tegangan tinggi tadi akan kita distribusikan menuju busi masing-masing silinder sesuai dengan kemampuan pembakaran pada masing-masing silinder. Maka di sini ada urutan. Urutannya ini tidak semestinya kita umumkan 1, 2, 3, dan 4 tidak, karena nanti di sini urutannya sesuai dengan FO atau firing order atau urutan pemakaian, yakni dari silinder 1, kemudian silinder 3, kemudian silinder 4, dan yang terakhir silinder 2. Nah, urutan pemakaian atau penyalaan busi akan turut seperti itu, sehingga mesin dapat berjalan dengan baik atau berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pembakaran dan energi ruang bakar. Nah, ini tadi adalah cara kerja sistem pengalian secara keseluruhan yang sudah kita jelaskan baik dari komponen masing-masing, fungsi komponen, dan juga cara kerja keseluruhan dari sistem pengalian. Oke, jika dirasa ini ada beberapa penjelasan yang kurang jelas, Anda bisa ajukan sebuah pertanyaan di kolom deskripsi yang ada di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, untuk like, untuk share jika ada. Baik anak-anak, itulah hasil pemaparan tentang prinsip kerja, tentang komponen-komponen beserta fungsi, tentang cara kerja dari sistem pengasihan konvensional. Jadi berdasarkan tayangan tadi dan masalah yang kita tampilkan tadi,
kita lakukan diskusi kelompok. Masih ingat nggak apa masalahnya tadi? Yang pertama, mesin tidak dapat hidup, tidak ada percikan api ini. Yang kedua, terjadinya ledakan di knalpot. Nah, maka masalah ini harus kita pecahkan. Nah, kita lakukan diskusi kelompok. Kemudian dari permasalahan tadi, sambil lihat tayangan video tersebut, diskusikanlah mengenai prinsip kerja sistem pengapian konvensional, kemudian komponen-komponen sistem pengapian konvensional, beserta masalah yang dua ini. Mesin tidak dapat hidup dan terjadinya ledakan di knalpot. Oke, kita langsung saja untuk berdiskusi kelompok. Diskusikanlah dengan teman kelompokmu, 4 orang dalam satu kelompok, 4 sampai 5. Waktunya itu sekitar 20 menit atau 30 menit. Peserta didik itu kalian menggali informasi dari internet, dari buku panduan praktik, kemudian guru membimbing peserta didik. Nanti kita membuat laporan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan diskusi kelompok. Kelompok 1. Ini bangkunya menghadap ke belakang. Ya, kelompok 2 di sini ada 5 orang. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Saya kasih namanya kelompok D. Kelompok 3. Ini belakang. Baik, setelah kalian duduk berkelompok, ada kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Yang kita bahas dalam kelompok ini mengenai masalah yang pertama, mesin tidak dapat hidup. Yang kedua, terjadinya ledakan di knalpot. Ini kita gali informasinya di internet. Ini juga saya bagikan modul nantinya, ada LKPD. Nah, kemudian kita pecahkan masalah itu. Kemudian kelompok tampil ke depan, perwakilannya 1 orang untuk membahas apa masalah mesin tidak dapat hidup. Ya. Kemudian apa masalahnya terjadi di ledakan knalpot. Sumber belajarnya boleh kalian cari di internet, boleh kalian cari di buku yang saya bagikan, dan boleh apa? Boleh diskusi kelompok. Ini nanti saya bagikannya. Pak. Untuk saat ini kalian boleh membuka HP, boleh membuka internet. Untuk apa? Untuk menemukan solusi dari mesin tidak dapat hidup atau tidak ada percikan api dan terjadinya ledakan di knalpot. Boleh lihat HP, boleh lihat buku Tuhan Ajar yang saya bagikan lewat WA tadi malam. Masalah itu kalian diskusikan yang 2 ini, kemudian tulis di halaman belakang. Nah, yang diskusi ini, yang 2 ini kalian cari di internet,
Hasilnya tulis di bagian belakang. Masing-masing kalian tulis di bagian halaman bagian belakang. Boleh kerjakan. Ini masalahnya. Ayo cepat. Ya, boleh. Saya di internet. Pak, Apa? Ya. tanya Pak. Ya. Kalau ini Pak, gimana caranya? Ini tadi kan ada tayangan video. Tayangan video tadi menampilkan tentang kerja dan komponen-komponen sistem pengabdian konvensional. Yang tugas kalian selain membahas yang dua masalah ini juga membuat di LKPD ini tentang ini namanya baterai fungsinya apa, baterai fungsinya apa, fungsi kontak fungsinya apa, coil fungsinya apa. Yang keseluruhan ini boleh dilihat di internet, boleh lihat bahan ajar yang saya bagikan tadi malam di grup WA. Kemudian boleh mencari referensi lah di internet. Paham? Paham. Yang kelompok 3 ada pertanyaan? Ada. Oke. Kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak Pak. Ya. Kelompok 1? Tak. Ada. Boleh masing-masing tulis namanya dulu di bagian depan, nama, kelas, mata pelajarannya, PNKR. Mata pelajaran PKKR, memberikan kendaraan ringan. Ada yang punya paket internet? Punya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Masih ada yang ragu tentang masalah masih tidak dapat hidro, kemudian terjadinya ledakan di karbon. Apa penyebabnya? Yang ini apa penyebabnya? Dan apa solusinya? Ada yang ragu? Sekitar 15% ini. Semangat kelompok 1, 3, dan 4. Ayo semangat.
Itu bagai CV kontak oil distributor. Ini cara kerja mungkin pengertian pada dinamika. Ada yang ragu tentang pembahasan tadi? Apa? Ada yang ragu? Mulai ke belakang. Boleh. Satu, ada yang ragu?
Ditanyakan. Ayo, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Fokus ke masalah yang baik. Mungkin tidak dapat hidup atau tidak ada berfungsi, jadi ada kali kena.
Ini nomor berapa yang siap? Yang nomor dua lagi. Terjadinya enggak? Sudah siap? Sudah. Oke, mantap. Kelompok 1 sudah siap? Ya, ini nomor 2 sudah siap? Sudah? Oke. Siap, sudah siap? Sudah siap? Siap? Baik, yang ini sudah didiskusikan, coba diskusikan dulu. Hasil dari didiskusikan. Ya. Oke, silakan berdiskusi dulu. Diskusi. Ini sudah didiskusikan. Diskusikan dulu. Oke, Pak. Pak, silakan diskusi. Mana hasil tadi? Diskusikan. Tidak apa-apa, diskusi. Tidak. Yang itu. Ini diskusikan. Diskusikan tentang masalah yang boleh dibacakan tadi. Baik, sudah siap semua? Siap. Mantap. Baik. Sesuai dengan kesepakatan kita di awal tadi, maka setelah melakukan pemecahan masalah tentang apa tadi? Masalah yang pertama, Mesin tidak dapat hidup. mesin tidak dapat hidup. Masalah yang kedua, tidak ada pergerakan api pada busi. Setelah kalian didiskusikan, menggali informasi di internet, di buku dan sumber belajar, maka salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Oke, kelompok 1, siapa yang bersedia? 1 orang saja di depan kelas membacakan hasil dari diskusi. Oke. Siap-siap kelompok 2. Oke, Pak. Siap-siap kelompok 3. Siap-siap kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Penyebab mesin tidak bisa hidup atau mesin tidak menghasilkan percikan api. Fungsi utama busi adalah untuk merubah tenaga cadangan
tegangan listrik dari koil menjadi percikan api, sehingga percikan api ini akan menciptakan penapian. Biasanya pengendara akan mengecek kualitas busi ketika motor mogok. Caranya adalah dengan melepas busi dari rumahnya. Setelah itu masukkan kabel busi dan tempelkan ke blok. Nyalakan motor dengan starter dan cek apakah kabel busi mengeluarkan percikan api. Jika busi tidak mengeluarkan percikan api, maka cara mengatasinya dengan mengganti busi dengan yang baru. Dua, terjadinya ledakan di knalpot terjadi karena busi yang kotor atau berkarat. Itulah hasil dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atus untuk kelompok 1. Kelompok 2 sekarang tampilkan hasil diskusinya. Perwakilan kelompok dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Mesin tidak dapat hidup atau tidak ada percikan api pada busi. Permasalahan ini dapat diatasi dengan kalau tidak ada percikan api pada busi, kita dapat mengecek api busi terlebih dahulu, yakni dengan cara melepas busi dari rumahnya. Setelah itu masukkan kabel busi dan tempelkan ke blok mesin dan cek apakah kabel busi masih ada percikan api atau tidak. Jika sudah tidak ada percikan api, cara satu-satunya adalah dengan mengganti busi tersebut. Permasalahan kedua, terjadinya ledakan pada knalpot. Jika sudah terjadi ledakan pada knalpot, bisa dikarenakan lupa menutup coks. Yang penting dilakukan untuk menutup coks supaya bensin yang mengalir sesuai proporsi yang dibutuhkan ruang bakar. Sekian hasil diskusi kami. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 dipersilakan mewakili presentasi oleh Rohardin oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab busi tidak ada percikan bunga api. Jika bunga api hilang, maka tentu saja tidak ada proses pembakaran. Dan mesin sepeda motor pun tidak akan hidup. Untuk mencari permasalahan hilangnya bunga api pada busi, kita harus mendeteksi satu persatu komponen pengapian motor, yaitu busi, koil, CDI, sipul aki, dan lainnya. Terjadinya ledakan pada knalpot. 1. Busi bermasalah. Busi memiliki peran penting sebagai pemantik api yang digunakan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar mesin. Bila percikan api itu kecil, kemungkinan mesin bisa memicu proses pembakaran. Hanya proses itu tidak akan berlangsung dengan sempurna. 2. Saluran udara ke mesin bermasalah. Bila asupan udara ke ruang bakar tidak ideal sesuai dengan takaran, maka pembakaran tidak akan berlangsung sempurna. Pada saat itulah suara ledakan. Knalpot bocor. Proses pembakaran di ruang bakar mesin sejatinya menimbulkan suara ledakan keras. Pada saat itu udara dan bahan bakar yang dimanfaatkan di ruang bakar memiliki tekanan yang sangat tinggi. Suara ledakan tersebut karena suara dan gas hasil sisa pembakaran. Oleh karena itu, bila ada bagian knalpot yang bocor, maka suara itu akan terdengar. Sampai di situ diskusi kelompok 3. Saya tutupi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 dipersilakan perwakilan kelompoknya. Apa nama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisnal Effendi. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya yang beranggota Muhammad Rehan, Petra Julianda, Bigir. 1. Mesin tidak dapat hidup atau tidak ada perubahan api di busi. Jika bunga api hilang, maka tentu saja tidak ada proses pembakaran dan mesin sepeda motor pun tidak akan hidup. Untuk mencari tahu bunga api pada busi, kita harus mendeteksi satu persatu komponen pengapian motor, mulai dari busi, koil, CDA, sepul, aki, dan lain-lainnya. Berikut ini sebab mengapa kendaraan tidak ada bunga api. 1. Busi rusak. 2. Cek koil pengapian. 3. CDA rusak. 4. Sepul. 2. Terjadinya ledakan di knalpot. Busi tidak bekerja secara maksimal akibat sudah berkarat atau kotor. Demikianlah hasil diskusi saya. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bapak. Masih semangat? Masih semangat? Bisa rekam? Bisa. Bisa. Luar biasa. Baik, dari hasil diskusi tadi, maka Bapak akan melakukan penguatan tentang masalah apa tadi? Mesin tidak bisa hidup. Mesin tidak bisa hidup. Tidak ada percikan api. Tidak ada percikan api pada busi. Yang kedua, ledakan di knalpot. Oke. Baik. Yang pertama gejalanya, mesin tidak dapat hidup, tidak ada percikan bunga api di busi. Kemungkinan penyebab yang pertama, busi mati atau deposit berlebihan. Betul yang disampaikan oleh kelompok 1. Kemudian kabel tegangan tinggi bocor atau berlebihan. Yang kedua, rotor tidak terpasang. Yang kedua, selanjutnya urutan pengerjaan tidak benar. Selanjutnya platina atau kotoran. Selanjutnya platina menutup terus atau membuka terus. Platina menutup terus atau membuka terus. Selanjutnya koil mati. Selanjutnya kondensor mati. Selanjutnya kondensor lepas. Selanjutnya kabel putus. Selanjutnya kontak rusak. Dari masalah tadi, ini masalahnya, gejalanya, problemnya, mesin tidak dapat hidup. Kemungkinan penyebabnya seperti yang kita presentasikan tadi dan kita bahas tadi. Maka kita harus menemukan cara mengatasinya. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, ganti busi atau bersihkan. Selanjutnya, ganti tegangan tinggi. Selanjutnya, pasang rotor. Selanjutnya, perbaiki urutan bagian. Selanjutnya, bersihkan kotorannya. Selanjutnya, dan setelah platina atau sirup dua. Selanjutnya, ganti koil. Selanjutnya, ganti kondensor. Selanjutnya, pasang monitor kabel yang bekas. Selanjutnya, ganti atau perbaiki kabel yang putus. Selanjutnya, ganti kotak. Mantap. Itu adalah cara mengatasi. Ini
mesin mobil, mesin sepeda motor kalian, mesin tidak dapat hidup atau tidak ada percikan bunga api, maka kemungkinan penyebabnya ini. Kemungkinan penyebabnya ini, cara mengatasinya ini. Nah, jadi masalah kehidupan sehari-hari kita itu dengan belajar sistem pengapian konvensional dapat kita pecahkan. Ya, itulah manfaat kita mempelajari tentang sistem pengapian konvensional. Dari permasalahan tadi ada yang perlu ditanyakan. Oke, kelompok 1 ada? Tidak. Kelompok 2? Jalan. Kelompok 3? Jalan. Kelompok 4? Jalan. Nah, kita lanjut. Masalah yang kedua apa tadi? Terjadinya ledakan di knalpot. Kemungkinan penyebabnya apa? Busi platina kotor. Terlalu mundur. Bagaimana cara mengatasi? Ganti busi atau ganti busi. Kemudian bersihkan platina atau ganti. Kemudian setel saat pengapian. Setel saat pengapian. Setel saat pengapian. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini ada macam-macam sistem pengapian. Pertama sistem pengapian konvensional, yang kedua sistem pengapian elektronik. Sistem pengapian konvensional ada magneto, kemudian elektronik ada transistor, CDI itu ada AC, ada DC, apalagi distributor dan distributor DLI. Jadi yang kita bahas ini mengenai sistem pengapian konvensional. Nah, ini fungsi sistem pengapian. Fungsi sistem pengapian untuk membakar campuran udara. Langkah konversi. Ini ada komponen-komponen sistem pengapian konvensional. Apa ini? Fungsi kontak. Ayo, apa fungsinya? saluran apa? Harus listrik. Bermacun. Apa fungsinya kira-kira? Untuk menghubungkan dan memutuskan harus listrik. Komponen yang kedua ada apa? baterai Apa fungsi baterai? sebagai sumber energi listrik pada kendaraan. Sumber energi listrik pada kendaraan. Selanjutnya Fungsi setting. apa fungsi sikring? Apa kira fungsi sikring? Sebagai pengaman pelindung ketika terjadi gangguan Sebagai listrik. pengaman arus listrik. Lanjutkan. Ini kunci kontak tadi. Apa gunanya kunci kontak? Mematikan aliran listrik. Menghubungkan arus positif baterai ke terminal positif coil dari 4 terminal blok ACC on dan ini namanya external resistor. Ini apa? Ini penurunan tekanan pada putaran primer saat mesin berputar pada putaran tinggi. Yang kedua, coil. Menghasilkan tekanan tinggi Menghasilkan tekanan tinggi dengan cara mengubah baterai dari 12 volt menjadi tekanan tinggi 20.000 sampai 30 volt. Ini ada busi. Apa fungsi busi?
sistem bunga api. Nah, untuk mematikan bunga api. Kemudian ini apa namanya? Distributor. Apa fungsinya? Atau piring order. Bagikan tegangan tinggi dari urutan pengapian ke masing-masing busi sesuai dengan urutan piring order. Berapa? 1, 3, 4, 2. Nah, baru ada kabel distributor. Apa fungsinya? Menghubungkan terminal koil ke rotor, juga menghubungkan terminal distributor dengan masing-masing busi. Kan terminal coil ke rotor, juga menghubungkan terminal distributor ke masing-masing busi. Nah, baru busi. Pak, Menghasilkan petikan bunga api digunakan untuk membakar saluran darah dan listrik di ruangan. hasilkan percikan bunga listrik digunakan untuk membakar saluran darah dan bahan bakar. Ini adalah rangkaian sistem pengapian dari konvensional. Kita urut dulu. Yang pertama apa? Baterai, Lanjut. kunci kotak, Lanjut. koil, Lanjut. platina, Distributor, platina, rotor, rotor. busi, Nah, dari rotor membagikan pengapian ke masing-masing busi. Ini adalah cara kerja sistem pengapian konvensional pada saat mesin kontak on. Arus primer terputus dengan cepat, maka ada perubahan manajemen atau perubahan primer, terjadi induksi tegangan. Ya? Berarti dengan adanya induksi tegangan, maka terjadinya apa? Perubahan medan. Nah, dari sekian masalah yang kita bahas tadi, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Dan bisa tidak menyimpulkan masalah yang tadi? Kelompok 1, coba simpulkan yang masalah yang kita bahas tadi. Misalnya tadi dong, tidak terminal bos. Apa? Coba simpulkan. Coba. Ternyata mobil dengan kerusakan sistem pengapian konvensional tersebut dikarenakan tidak bekerjanya dengan sempurna komponen-komponen dari sistem pengapian. Langkah yang tetap adalah melakukan pemeriksaan pada sistem pengapian. Ya, ternyata mobil dengan kerusakan sistem pengapian konvensional tersebut dikarenakan tidak bekerja apa? Dengan sempurna komponen-komponen dari sistem pengapian. Langkah yang tepat adalah melakukan pemeriksaan pada sistem pengapian. Ini ada link tugas. Coba lihat nanti WA group ya, tugas. Ini sudah saya bagikan di WA group. Ini nanti kalian kerjakan. Waktunya itu sekitar 10 menit itu dikerjakan. Kemudian tugas rumah kalian itu membuat makalah tentang sistem pengapian konvensional. Jadi pertemuan kita selanjutnya apa? Praktek pemeriksaan komponen sistem pengapian. Praktek melakukan pemeriksaan komponen sistem pengapian konvensional. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti pelajaran kita sudah selesai. Kepada ketua kelas, silakan siapkan untuk berukur. Siap, bro. Sebelum pulang, mari kita bersyukur mulai.